Ditlantas Polda Metro percepat operasi ketupat, halau arus mudik lebaran. Dirtlantas Polda Metro Jaya mempercepat pelaksanaan operasi ketupat 2020 pada Kamis malam, tanggal 23 April tahun 2020. Seiring dengan kebijakan pemerintah melarang arus mudik selama Ramadan Idul Fitri 1441 Hijriah pada April-Mei tahun 2020. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmereka.news.com. Sajikan berita, bukan hoax. Operasi ketupat kali ini baru berakhir pada H+7 pada akhir Mei tahun 2020 mendatang. Dalam operasi kali ini Ditlantas menyiapkan checkpoint yang kita sebut pospam, pos pengamanan, terbaru. Pospam baru itu akan berdiri di ruas jalan tol maupun jalan arteri nasional yang biasa digunakan sebagai jalur mudik selama ini. Pelarangan mudik di masa COVID-19 ini. Makanya pagi ini kami akan merilis sedikit tentang bagaimana skenario yang akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas skenario seperti apa. Tetapi secara umum saya sampaikan bahwa juga sudah diambil keputusan dan kebijakan oleh kepolisian negara Republik Indonesia sendiri bahwa yang biasanya operasi ketupat atau operasi lebaran itu kita laksanakan H-7 sampai dengan H+7. Sekarang ini dimajukan, jadi mulai H+1 ya, karena Ramadan yang jatuh tanggal 24 April ini, itulah mulai hari dilaksanakan kegiatan operasi ketupat atau apa yang kita kenal dengan operasi lebaran, ya, sampai dengan berakhirnya nanti sekitar H+7. Saya langsung saja menyambung dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa operasi ketupat terkait dengan pelarangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam Jumat besok pukul 00.00 secara serentak di seluruh Indonesia mungkin, dan akan berakhir nanti 7 hari setelah Lebaran. Pelarangan mudik ini dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi checkpoint-checkpoint yang pada operasi ketupat ini kita namakan dengan pospam. Tadi telah disebutkan ada pos pengamanan terpadu sebanyak 19 pos yang berfungsi sebagai checkpoint. Yaitu ke-19 checkpoint tersebut, pertama 3 checkpoint ada di tol, yaitu di Cikarang, Cimanggis, dan Bitung. Kemudian ada 16 pos pam terpadu sebagai checkpoint di jalur arteri non-tol, yaitu untuk di Tangerang Kota, wilayah Tangerang Kota, itu di 5 titik, yaitu di Lipo Karawaci, kemudian di Batu Ceper, Ciledug, Kebonanas, dan Jatiuhung. Kemudian di Tangerang Selatan ada 2, yaitu di Puspitek dan Curug. Kemudian di Depok itu juga ada 2, yaitu di Jalan Raya Bogor Cibinong dan Citayam. Kemudian untuk Bekasi Kota ada 3, yaitu di Sumber Arta, Bantar Gebang, di Cakung. Bekasi Kabupaten ada 4, yaitu di Cibarusa, itu yang berbatasan dengan Bogor dan Cianjur. Kemudian Kedung Waringin, itu yang berbatasan dengan Kerawang, termasuk juga Bojongmangu dan Pebayuran. Pebayuran itu juga ada jembatan baru yang untuk menuju ke arah Kerawang. Nah, di titik-titik tersebut kita akan melaksanakan pemeriksaan dan penyekatan. Apa itu pembatasan pemeriksaan penyekatan? Pelarangan mudik ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum. Ya, jadi baik pribadi umum termasuk juga sepeda motor. Jadi pelarangan mudik ini tidak berlaku bagi truk
angkutan barang dan logistik terutama untuk sembako kebutuhan sehari-hari. Itu boleh lewat, sehingga mobilitas angkutan barang dan logistik masih tetap dapat beroperasi. Yang berikutnya, pergerakan orang di dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih diperbolehkan. Artinya orang Bekasi masih bisa ke Jakarta, pekerja-pekerja dari Bintaro, dari Serpong misalnya masih bisa ke Jakarta, termasuk juga dari Depok masih bisa ke Jakarta, dan sebaliknya dari Jakarta juga masih bisa ke Depok, Bekasi, dan sebagainya. Tetapi yang dibatasi adalah pergerakan manusia keluar dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan hal ini, maka tol elevated itu kita akan tutup mulai Kamis malam besok. Jadi baik yang dari arah Cikunir maupun yang dari arah tol kota untuk elevated kita tutup, sehingga semuanya harus lewat bawah. Mengapa? Karena memang tol elevated itu kan hanya untuk kendaraan kecil dan penumpang. Nah, karena kendaraan kecil dan penumpang sudah tidak boleh keluar dari wilayah Jabodetabek, maka tol elevated kita tutup. Kemudian nanti kita akan periksa di Cikarang Barat, Cikarang Utama. Bagi kendaraan logistik yang mau ke Cikampek lurus, kalau ada kendaraan penumpang yang mau lewat, itu kita akan periksa dan semuanya akan kita putar balikan di Cikarang Barat. Kemudian sanksi, teman-teman pasti banyak tentang sanksi. Sanksinya sampai nanti kita ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah, kepada yang melanggar ini akan kita putar balikan. Jadi di titik-titik penyekatan tersebut, bagi yang akan coba-coba melanggar melewati Jabodetabek tanpa izin, ini akan kita putar balikan kembali ke arah Jakarta.